Guys, ada berita baik nih guys untuk kalian semua yang ingin jadi kaya di tahun 2025-26 ini. Buatlah konten membenci Jokowi. Karena sesuai dengan data yang saya lihat ini, entah data atau bukan, ternyata membenci Jokowi menghasilkan miliaran rupiah per bulannya. Kalian mau ikut atau tidak? Ini akan ada penjelasannya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jokowi masih diperbincangkan, terutama saat seseorang membuat berita buruk atau menjelek-jelekannya di kanal sosial media. Ratusan ribu hingga jutaan penonton datang, AdSense otomatis akan mengalir. Sedangkan saya yang berusaha untuk mencoba realistis, mendukung pemerintahan, malah dibilang buzzer, termul, nggak dapat apa-apa dari sini. Apakah saya harus juga pindah? Ini bentuk ke data atau bukan ya? Cuman yang jelas adalah salah satu Instagramnya. Ya itu kita nggak bisa pastikan ya benar atau tidak. Jumlahnya inilah, tapi kita tahu penontonnya itu banyak. Dan saya tahu kalau penonton banyak itu dapatnya berapa, kebayang lah. Monetisasi nama Jokowi dari benci jadi rezeki. Nah ini juga ada beberapa channel YouTube besar yang disebutkan seperti Refli Harun, Abraham Samad, Forum Keadilan TV. Yang memang mencapai penghasilan yang fantastis. Yang jangan lupakan Hersubeno, Rocky Gerung, yang juga selalu kalau kita bilang bertemakan ya kebencian terhadap keluarga Pak Jokowi. Jadi bukan Pak Jokowi sendiri tapi keluarga Pak Jokowi. Lantas fenomena ini maksudnya baru menimpa Pak. Maksudnya apakah nanti akan ada sosok lain yang bisa dari benci dari rezeki? Saya pikir enggak ya, kalau Pak Jokowi ini memang luar biasa dan penokohan Pak Jokowi ini sangat kuat. Kayak misalkan Limbat nggak ngomong, nah ini tokohnya sangat kuat. Pak Jokowi ini demikian. Kalau harus ada, kayaknya nggak akan ada. Lantas kenapa ini dibiarkan kalau ini sampai ada yang mengangkat penghasilan mereka itu sebegitu besarnya? Gitu? Oke, yang pertama tentu saja adalah ketakutan kalau nanti dianggap tidak demokratis. Berikutnya, ini adalah ketakutan kalau nanti malah akan di-cancel atau dibilang termul atau apapun jika ternyata kita mencoba membela. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya ya ada juga kemungkinan ini semua memang ya sudah riding the wave aja, diutilisasi. Tapi kalaupun memang ini bukan diutilisasi, Pak Jokowi juga maksudnya hanya satu kasus ya yang sampai saat ini masih bergulir, yaitu kasus ijazah palsu yang diperkarakan. Sebenarnya kan mereka-mereka ini juga bisa diperkarakan terhadap maksudnya penyebaran disinformasi, kebencian dan lain-lain. Jangan-jangan ini juga sebuah upaya agar kesalahan yang lain itu nggak diungkit. Saya ingat diajari oleh senior saya waktu mau sidang sarjana saya dulu. Jadi dia bilang, di karya skripsi atau tugas akhir saya, kalau bisa buatlah satu kesalahan yang kecil, tapi obvious atau terlihat, yang termaafkan. Maka dosen penguji itu akan menyalahkan di titik itu saja, sehingga akan melupakan yang lain-lainnya. Nah ini bisa saja merupakan sebuah taktik untuk berpolitik di era sosial media. Tapi kalau dibilang secara, maksudnya ini kan kebencian yang pada akhirnya menggemuk atau mungkin semakin banyak peminatnya di sosial media, terutama YouTube ya, karena tadi nama-nama channel YouTube, ada kesengajaan nggak sih maksudnya dari platform tersebut yang juga memelihara kebencian di sana gitu? Saya kira kalau itu ada pasti, tapi ya secara menyeluruh, secara global. Kita tahu bahwa eskalasi pemberontakan atau shifting power di negara-negara di luar negeri ini hampir semuanya ini dimotori oleh sosial media. Dan sepertinya ini juga akan menjadi sebuah kekuatan dari Amerika sendiri, yang mana kita tahu kecuali TikTok, sosial media ini di-engineer oleh warga negara Amerika. Maka ini satu hal yang mungkin saja ada satu kepentingan dari pemerintah Amerika yang kalau kita bilang itu oknumnya, atau bisa saja ini adalah ya nyata-nyata logaritma saja. Karena memang kebencian itu lebih mudah tersirkulasi dan dibagikan dibandingkan berita yang baik. Lantas ini juga banyak bahasanya banyak juga orang yang berspekulasi, netizen yang berspekulasi bahwasanya banyaknya kebencian yang ada di Indonesia yang dan mungkin bisa di-maintain atau mungkin dipelihara di Indonesia itu juga karena terpengaruh atau mungkin berjalan lurus dengan kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri seperti itu. Saya pikir di seluruh negara dunia ya, maksudnya revolusi kan terjadi di negara dunia ketiga, tapi tidak menutup juga adanya satu deviasi informasi di negara yang maju juga. Bahkan di Amerika maupun di negara lain, ini juga akhirnya ada seperti kasus penembakan atau kemudian kasus SARA yang memang dimulai dari sebuah thread atau hal-hal kecil yang disirkulasikan di sosial media dan membuat publik itu kemudian melakukan
kemarahan atau sekelompok orang akhirnya melakukan tindakan anarkis. Tapi seperti yang kita tahu ya, Pak Roy Suryo, Rismond, dan Bu Tifa juga maksudnya, walaupun mereka nggak punya kanal pribadi, adalah salah satu orang juga yang memelihara atau mungkin menyebarkan kebencian di internet. Dan pada akhirnya masyarakat juga semakin cerdas dan kita tahu siapa. Maksudnya mereka ini hanya menyebarkan kebencian. Nah, apakah orang-orang dengan kanal YouTube yang menyebarkan kebencian ini juga akan di-cancel pada akhirnya nanti? Saya pikir kalau di-cancel itu enggak ya. Karena mereka ini itu orang kalau sudah jual negativity, itu mereka hampir pasti tidak akan terkena negativity dalam bentuk sama seperti yang mereka ini jual, seperti itu. Tapi mereka ini mungkin akan menemui sebuah kesulitan atau hal negatif yang akan berbeda. Tapi kalau cancel saya pikir enggak, karena ya mereka sudah menjual ke-cancelan itu tadi. Pada akhirnya kan ini kasus ijazah palsu Jokowi juga masuk ke ranah hukum, dan salah satu dari beberapa channel YouTube ini juga sebenarnya menjadi corong atau mungkin media yang menyuarakan hal tersebut, walaupun bukan mereka sebagai yang punya, mereka yang ngomong, cuma memfasilitasi Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan juga Pak Rismond. Kalau pada akhirnya mereka bertiga ini dipidana, akankah salah satu mungkin dari channel YouTube atau mungkin orang yang memfasilitasi ini juga akan ikut terseret dalam kasus hukum tersebut? Sudah diperkarakan. Abraham Samad kalau tidak salah juga sempat diadukan. Cuma belum jadi tersangka. Ya, belum jadi tersangka. Tapi ya tadi itu, kita tahu bahwa orang-orang ini itu pasti tidak akan sendiri. Mereka ini pasti juga dimodali oleh orang-orang yang lain. Pun mereka akhirnya bisa selama ini, itu juga karena mereka ini merupakan sebuah wadah bagi orang-orang yang kuat ya, terutama elit juga, yang tidak menyukai Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan memiliki kepentingan untuk mengambil alih kekuasaan atau mendapatkan proyek, atau mungkin saja sekedar melampiaskan sakit hati. Itu sangat mungkin dugaan seperti itu terus kemudian akan muncul, karena mustahil lah. Dan ini mungkin akan kita bahas. Roy Suryo yang selama 1 tahun ini, Dr. Tifa, Rismond, mendedikasikan hidupnya untuk mencari kesalahan ijazah Jokowi. Sedangkan kita saja yang hidup sehari-hari ini kita kesulitan di kala seperti sekarang ini, di mana kemarin ada efisiensi, juga kondisi perekonomian dengan belum membaik sebaik seperti sebelum pandemi. Kok mereka bisa hidup seakan-akan nggak ada, masih tetap badannya sehat, ya kan? Dapat uang dari mana gitu? Apalagi saat mereka harus pergi ke Australia, mencetak buku, mengadakan satu pembahasan di ruang publik, yang kalau saya kira nggak mungkin kalau seandainya tidak ada orang-orang yang ikut sumsum di sini. Tapi kalau dibilang sebenarnya kebencian yang dipelihara ini bisa saja ya tadi ya ada kemungkinan untuk dimanfaatkan atau mungkin ditunggangi oleh beberapa oknum, termasuk mungkin antek asing, intelijen luar negeri atau itu sudah pasti. Kalau seperti itu pasti, karena mereka memiliki juga kesempatan untuk bisa maintain konflik. Karena buat mereka konflik ini adalah sesuatu yang akan bisa mereka upayakan. Kalau seandainya ingin diredam karena mereka ingin sebuah kebijakan yang mendukung kepentingan pihak mereka ini dilahirkan, ya mereka tinggal nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau ternyata ada sebuah upaya untuk menekan satu kebijakan yang mana ini bertentangan dengan upaya mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan, ya mereka tinggal meneruskan sesuatu yang sudah mereka pelihara ini tadi. Tapi sampai di titik mana? Maksudnya menurut Mas Denny Darko ini aman untuk dibiarkan dan tidak akan menyebarkan spora-spora lain, mungkin kebencian-kebencian lain yang akan membuat orang juga menyebarkan lagi kebencian itu gitu. Saya kira sampai di titik di mana kalau saya sih sudah lewat ya titiknya, karena kebencian ini ada di sosial media. Mungkin inilah yang harus segera diketahui oleh Letkol Teddy ya, dan juga Pak Prabowo, bahwa di sosial media ini kondisinya sudah tidak kondusif. Pak Prabowo harus segera melakukan tindakan untuk menertibkan itu tadi. Karena jika tidak, kita nggak akan pernah tahu kalau terjadi hal-hal yang akhirnya nanti kita baru telat. Seperti kemarin saat adanya bom bikinan anak SMA ya, yang meledak itu, atau apapun yang mungkin saja akan terjadi dan sangat mungkin untuk terjadi, yang berkaitan dengan tiba-tiba misalkan Pak Jokowi diserang di tengah keramaian atau apa oleh seseorang yang sangat marah hanya gara-gara dia terhasut oleh konten-konten penuh kebencian yang ada di sosial media. Ini juga harusnya menjadi langkah pemerintah untuk bukan hanya membatasi user ya, tapi membatasi dari si platformnya itu sendiri, karena pemerintah juga harus sadar, mungkin dari Komdigi ya sekarang. Komdigi juga harus membatasi bahwasanya kayak kalau lu mau di Indonesia, algoritmanya dong tolong jangan dipenuhi kebencian atau gimana, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau menurut saya mereka memang ya bekerja karena uang. Uang ada di situ,
mereka pun melihat sistem menghasilkan uang, mereka akan tutup mata. Saya pikir ini adalah satu hal yang ya nggak bisa kita apa-apakan. Apalagi demi persatuan, kesatuan bangsa yang mereka tidak hidup di sana, tidak punya relasi darah dan apapun. Sehingga hal tersebut nggak akan mungkin. Kita lah yang harus turun tangan untuk menertibkan ini secara langsung. Atau yang kita sadari Republik ini pasti akan sudah nggak ada lagi. Apakah kalian juga setuju dengan apa yang saya pikirkan di mana sosial media ini harus segera diregulasi? Ini sudah melebihi dari apapun yang bisa ditoleransi. Maka Pak Prabowo saya harap mendengarkan dan juga akhirnya memfasilitasi warga negara yang gelisah seperti saya ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.